Pernahkah kamu melihat seseorang yang kelihatannya biasa saja, tapi ternyata menyimpan sesuatu yang luar biasa di balik kesederhanaannya? Bayangkan seorang santri yang tidur di atas tikar tipis, bantalnya cuma sarung dilipat dua, dan kipas anginnya cuma harapan angin malam yang berembus dari jendela bolong. Tapi dari tempat sesederhana itu, lahir kisah yang mampu membuat kita tertawa, menangis, bahkan merenung tentang arti hidup. Dan inilah kisahnya. Kisah tentang seorang santri bernama Ahmad, yang tidak dikenal siapa-siapa, tapi meninggalkan jejak teladan yang tak lekang oleh waktu. Di sebuah pesantren kecil di pinggir sawah, kehidupan berjalan sederhana. Air sumur sering kering, nasi kadang keras sebelum waktunya. Dan kadang, sandal jepit hilang bukan karena dicuri, tapi karena mutasi alami antar kamar. Namun di antara semua itu, ada sosok yang selalu terlihat tenang, Ahmad. Ahmad bukan santri paling pintar. Ia bukan juga yang paling rajin bicara di depan kiai. Tapi satu hal yang membuat semua orang sulit melupakannya, cara dia menghadapi hidup dengan senyum yang tidak pernah absen. Suatu pagi, saat semua santri sibuk bersiap ngaji, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kamar paling belakang. "Siapa lagi yang ambil sarungku buat jemuran?" Semua terdiam, lalu menoleh, dan tentu saja, Ahmad sedang berdiri dengan wajah polos sambil membawa ember cucian. Temannya mendengus, "Matt, kau lagi-lagi pakai sarungku, kan?" Ahmad menjawab dengan santai, "Bukan aku yang pakai sarungmu, tapi mungkin sarungmu yang ingin menutupi aurat orang lain." Sekamar langsung meledak tertawa. Tapi di balik canda itu, semua tahu, Ahmad tidak pernah membalas marah dengan marah. Ia punya caranya sendiri untuk menenangkan suasana, lewat humor yang menyejukkan hati. Hari-hari di pesantren kadang terasa berat. Pagi belajar, siang hafalan, sore kerja bakti, malam ngaji lagi. Bagi sebagian santri, lelah adalah hal biasa. Namun bagi Ahmad, lelah justru jadi ladang pahala. Ia sering berkata sambil tertawa, "Kalau capek bisa sabar, berarti kamu sudah satu langkah lebih dekat ke surga. Tapi kalau marah duluan, ya berarti surganya nunggu agak lama." Teman-temannya selalu tertawa mendengarnya, tapi entah kenapa, setiap kalimat dari mulut Ahmad selalu menancap dalam hati. Suatu malam, hujan deras mengguyur pondok. Atap bocor di mana-mana, tikar basah, kitab sebagian lembab. Santri lain sibuk menyelamatkan barang masing-masing, tapi Ahmad malah sibuk mengangkat kitab yang tercecer di lantai, bukan miliknya sendiri. Salah satu teman bertanya dengan heran, "Matt, kenapa tidak simpan barangmu dulu?" Ahmad menjawab dengan nada ringan, "Kitab ini mungkin punya lebih banyak doa daripada tasku. Kalau ada yang harus basah duluan, biar tasku saja." Kata-kata itu sederhana, tapi malam itu, banyak hati yang diam-diam menangis. Keesokan paginya, pondok terlihat seperti kapal setelah badai. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Sandal-sandal yang semalam berserakan, entah bagaimana sudah tersusun rapi di depan musola. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya, tapi semua curiga, ya, pasti Ahmad. Ketika ditanya, ia hanya menjawab sambil tersenyum. Mungkin sandal-sandal itu sudah bertaubat. Mereka sadar, tempatnya bukan di lumpur, tapi di depan musola. Satu pesantren tertawa, tapi ada kehangatan dalam tawa itu. Hari demi hari berlalu. Ahmad dikenal bukan karena kepandaiannya, tapi karena kesabarannya yang aneh, sabar yang kadang bikin orang lain malu sendiri. Pernah suatu kali, ada teman yang sengaja menyembunyikan sarung Ahmad untuk mengerjainya. Tapi yang terjadi, Ahmad malah berterima kasih. Katanya, "Alhamdulillah, jadi bisa cuci sarung lebih cepat hari ini." Semua yang ingin jahil, justru malu sendiri. Dari Ahmad, mereka belajar satu hal. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang ikhlas. Suatu sore, ketika semua santri sibuk menulis pelajaran tafsir, Ahmad duduk diam menatap langit di belakang pondok. Kiai menghampirinya dan bertanya, "Kenapa engkau tidak menulis, Ahmad?" Ahmad menjawab dengan lembut,
Saya sedang menulis, Kiai. Tapi bukan di buku, melainkan di hati. Kadang tulisan di hati lebih lama teringat daripada tulisan di kertas. Kiai menatapnya lama, lalu tersenyum bangga. Semoga hatimu dijaga Allah, nak. Karena dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu. Tahun-tahun berlalu, Ahmad lulus dari pesantren. Teman-temannya banyak yang menjadi ustadz, guru, dan bahkan dosen. Tapi Ahmad memilih jalan sunyi. Ia pulang ke kampung, membuka warung kecil di pinggir jalan, menjual gorengan dan kopi. Namun siapapun yang datang ke warungnya, selalu pulang dengan hati hangat. Ada yang berkata, warung Ahmad bukan cuma jual kopi, tapi juga ketenangan. Dan memang benar, setiap orang yang duduk di sana, entah kenapa merasa damai, seolah sedang duduk di teras surga. Suatu hari, teman lama dari pesantren datang berkunjung. Mereka berbincang panjang, bernostalgia, tertawa mengenang masa lalu. Lalu temannya berkata, Matt, dulu aku pikir kau santri paling santai, paling tidak serius. Tapi sekarang aku sadar, kau justru yang paling dalam. Ahmad hanya tertawa kecil. Dulu aku tidak pintar menafsir kitab, tapi aku belajar menafsir hidup. Kadang, ayat terbaik itu bukan yang kita baca, tapi yang kita jalani. Sahabat, mungkin kita tidak hidup di pesantren. Mungkin kita tidak hafal ribuan hadits atau tidak terbiasa bangun sebelum subuh. Tapi kita semua punya kesempatan untuk menjadi santri kehidupan. Belajar sabar, ikhlas, dan berbuat baik walau tidak ada yang melihat. Karena keteladanan sejati tidak lahir dari kemewahan, tapi dari hati yang tetap bersyukur meski kekurangan. Ahmad mengajarkan satu hal sederhana. Menjadi orang baik itu tidak harus sempurna. Cukup jadi cahaya kecil, di tempat yang mungkin gelap bagi orang lain. Dan mungkin, setelah kamu menonton kisah ini, kamu akan sadar, bahwa dunia ini tidak butuh banyak orang yang pandai berbicara. Tapi butuh lebih banyak orang yang mau mendengarkan, memaafkan, dan tersenyum walau sedang diuji. Karena seperti kata Ahmad dulu, kalau kamu tidak bisa jadi cahaya, setidaknya jangan padamkan cahaya orang lain. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini membuat kita semua lebih lembut hatinya, lebih sabar langkahnya, dan lebih tulus dalam berbuat kebaikan. Tuliskan di kolom komentar, aku ingin jadi teladan kebaikan sekecil apapun. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Karena setiap hati, menyimpan teladan yang menunggu untuk bersinar.